boleh jadi buat kita penting, ya. Karena sering kan kejadian seperti itu, orang meninggal di Jakarta, kemudian jenazahnya dibawa ke Surabaya, dimakamkan di Surabaya. Seseorang meninggal di Medan, kemudian jenazahnya dibawa ke Jakarta, dimakamkan di Jakarta. Seperti itu. Jadi meninggal di satu daerah, kemudian dibawa ke daerah yang, atau dipindahkan, dibawa ke daerah yang lain. Namun demikian pada bab ini Sayyid Sabiq rahimahullah hanya menjelaskan, hanya mengutipkan atau menyampaikan pendapat-pendapat dari para ulama madhab tanpa mentarjih, artinya apa? Tidak dipastikan dari 4 pendapat madhab itu oleh beliau inilah yang benar. Jadi dibiarkan ngambang begitu saja. Dipersilahkan kepada para pembaca kitab yang beliau tulis ini, atau kepada para pendengar ketika kitab ini dibacakan oleh seseorang kepada kita, gitu ya, untuk menentukan pilihannya sendiri. Dan bukan sekali 2 kali ini sebetulnya beliau ketika membahas satu permasalahan, beliau tidak mentarjih, tidak menyebutkan mana yang benar, gitu ya. Dibiarkan ngambang begitu saja. Seperti dalam permasalahan ini, ketika beliau bahas untuk kita semua, maka beliau hanya menyebutkan pendapat para ulama madhab, gitu, atau pendapat madhab. Maka yang pertama dikutipkan oleh beliau di sini adalah pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Tentang apa tadi? Tentang naqlul mayyiti min baladin ila akhar. Tentang hukum memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang pertama kali disampaikan oleh beliau kepada kita di sini itu pendapatnya pendapat madhab Syafi'iyah. Maka kata beliau, yuhramu inda Syafi'iyyati naqlul mayyiti min baladin ila baladin. Yuhramu itu arti tekstualnya diharamkan, ya, atau tidak diperbolehkan, diharamkan memindahkan mayit dari satu daerah ke daerah yang lain, illa ayyakuna biqurbi Makkata awil Madinati aw Baitil Maqdisi fa innahu yajuzun naqlu ila ihda hadhil bilad li syarafiha wa fadliha, kecuali apabila jenazah ini dibawa atau dipindahkan ke Makkah, ke Madinah, atau ke Baitul Maqdis, dengan satu catatan, ketika jenazah ini pun meninggal tidak jauh dari 3 tempat itu. Tidak meninggal di Jakarta kemudian dibawa ke Mekah, jauhan gitu ya. Meninggal di Taif kemudian dibawa ke Mekah, enggak apa-apa. Meninggal di mana? Di Tabuk misalnya, atau di Badar dibawa ke Madinah, ya enggak apa-apa. Gitu. Menurut pendapat kalangan Syafi'iyah begitu. Jadi haram memindahkan mayit dari satu daerah ke daerah yang lain, kecuali ke 3 tempat. Itu apa? Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis.
Kata beliau apa? Fa innahu yajuzun naqlu ila ihda hadhil bilad. Maka boleh ya memindahkan jenazah atau mayit ya, ke salah satu dari 3 tempat ini dengan alasan apa? Li syarafiha wa fadliha. Karena kemuliaannya dan dikarenakan keutamaannya. Karena Makkah memiliki keutamaan tersendiri, Haram Mekah gitu ya. Madinah juga memiliki keutamaan tersendiri. Bahkan di Sahih Bukhari itu ada bab khusus tentang fadail Al-Madinah, keutamaan kota Madinah. Au Baitul Maqdis atau ke Baitul Maqdis. Nah, ini juga termasuk satu di antara 3 tempat yang memang memiliki keutamaan tersendiri, dimuliakan ya. Kemudian disampaikan begini, walau ausa binaqlihi ila ghairi hadhil amakini al-fadilati la tunfadhu wasiyatuhu lima fi dzalika min ta'khiri dafnihi wa ta'arudihi litaghyir atau litaghayyur. Andai ya seseorang mewasiatkan untuk memindahkan jenazah ke tempat selain daripada tempat-tempat yang memiliki keutamaan tadi ya, maka wasiatnya tidak mesti ditunaikan. La tunfadhu wasiyatuhu. Jadi tidak perlu ditunaikan, tidak perlu dipenuhi wasiatnya. Lima fi dzalika min ta'khiri dafnihi wa ta'arudihi litaghayyuri. Karena proses pemindahan itu menjadikan lambatnya memakamkan atau pemakamannya dan memungkinkan jenazah itu rusak, memungkinkan jenazah itu rusak gitu. Nah, ini pendapat dari kalangan Syafi'iyah seperti itu. Kan di kita sering kejadian begitu ya, itu ya, dipindahkan dari tempat ke tempat yang lain. Nah, menurut kalangan Syafi'iyah seperti itu. Kemudian ada tambahan penjelasan ya, dan ini masih berkisar di pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Disampaikan oleh beliau di sini, katanya begini, wa yuhramu kadzalika naqluhu minal qabri illa li ghardin sahih. Ya, dan diharamkan pula memindahkannya dari kubur, memindahkannya dari kuburan. Nah, ini ketika disebutkan demikian oleh penulis kitab kepada kita, dan diharamkan pula memindahkannya dari kuburan, itu ada dikarenakan ada 2 masalah tuh di situ. Yang pertama adalah membongkar kuburan. Dan membongkar kuburan itu tidak diperbolehkan. Meskipun banyak penjelasannya dari para ulama tentang hukum membongkar makam, tapi hukum aslinya itu tidak boleh membongkar makam itu. Kemudian masalah yang kedua adalah memindahkan gitu. Yang pertama membongkar kubur. Nah, kalangan Syafi'iyah tentang membongkar kubur itu punya pendapat sendiri. Bahkan bukan hanya sekedar Syafi'iyah gitu. Ada disebutkan al-a'immatut tsalatsah. Yang dimaksud dengan al-a'immatut tsalatsah itu imam yang 4 kecuali Imam Abu Hanifah. Berarti siapa? Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Tentang membongkar kubur nih, ya.
Wa jawwaza la'immatu thalathatu ya nabsul qabri li ghardin sahih. Para imam yang tiga itu membolehkan membongkar kubur apabila ada tujuan yang benar. Alasan yang benar, alasan yang benar dimaksud ada alasan yang syar'i. Gitu ya, boleh. Artinya apa? Hukum aslinya nggak boleh. Maka Syekh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah ini menjelaskan kepada kita pada awal bahasan tentang hukum membongkar kubur. Kata beliau apa? Ittafaqal ulama ala annal mawdi' alladhi yudfanul muslimu fihi waqfun alaihi ma baqiya syai'un minhu min lahmin aw 'azmin fa in baqiya syai'un minhu fal hurmatu baqiyatun li jami'ihi. Ini hukum aslinya. Bahwa para ulama sepakat bahwasanya tempat yang di situ dikuburkan seorang muslim ya, maka tempat itu menjadi wakaf untuk dia. Menjadi wakaf untuk dia. Selama ya ada tersisa di situ sesuatu dari tubuh si jenazah. Jadi selama belum menjadi tanah maksudnya, ya, maka apabila masih tersisa dari si mayit berupa daging atau tulang atau sesuatu yang lain, maka haram membongkar kuburan. Haram membongkar seluruh kuburan, gitu ya. Itu kuburannya kan yang tersisa cuma tulang, daging dikit gitu ya. Nah itu bongkar makamnya itu nggak boleh. Gitu. Itu hukum asalnya. Nah, kecuali katanya menurut imam yang tiga, siapa? Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, ya. Dengan Syafi'iyahnya, kemudian Imam Ahmad dan Hanabilahnya, kemudian Imam Malik dan Malikiyahnya, apabila ada alasan yang benar, alasan yang syar'i. Alasan yang syar'i dimaksud bisa berupa ikhraju malin turika fil qabri. Ini yang pertama. Dalam rangka untuk mengeluarkan harta yang ikut terkubur. Jadi tertinggal di kuburan. Yaitu ahli keluarga misalnya, salah seorang keluarganya turut memakamkan jenazah, masuk kemana? Ke liang kubur kan gitu. Turun dia nggak nyadar kalau dia ngantongin apa? Ngantongin katakanlah misalnya emas di kantongnya kira-kira berapa? Kalau cuma 1 gram kan setengah kilo misalnya gitu ya. Misalnya pas apa namanya selesai penguburan dicari di mana itu ya emas saya tadi itu, yang bahkan itu ternyata emas siapa, misalnya emas si peninggalan si mayit. Besar kemungkinan atau keyakinan paling apa namanya memungkinkan gitu ya, keyakinan yang paling yakin gitu ya bahwa itu tertinggal di situ, maka digali lagi. Nah itu boleh satu alasan itu, ternyata memang iya didapat, ya udah sudah digali. Aslinya bongkar kubur nggak boleh. Kemudian alasan berikutnya wa taujihu ya mandufina ila ghairi qiblati ilaiha, dalam rangka untuk menghadapkan orang yang dimakamkan di tempat itu apa namanya ke arah kiblat gitu. Maksudnya apa? Berarti waktu tadi dikuburkan itu tidak menghadap ke arah kiblat. Waduh, salah ternyata kan gitu ya, maka dibongkar. Nah itu alasan yang kedua itu kata mereka. Alasan berikutnya wa tagsilu mandufina bi ghairi ghuslin, dikeluarkan dalam rangka untuk ya memandikan karena dia dimakamkan ternyata belum dimandikan.
Wa tahsinul kafni, dan di dalam rangka untuk mentahsin, memperbaiki atau mengganti kain kafannya. Dalam bahasan yang lain itu dijelaskan oleh para ulama, semisal apabila jenazah itu ketahuan ternyata dikafani dengan kain kafan hasil mencuri. Jadi keluarga korban mau memakamkan gitu ya, mau mengkafani, nggak ada kain kafan, akhirnya dia nyolong gitu ya, ketahuan kan gitu. Wah, ini harus dikeluarkan kemudian diganti kain kafannya. Ya. Illa an yukhsha alaihi an yatafassakha fayutrab, kecuali apabila dengan dibongkar dikhawatirkan jenazah itu menjadi rusak, maka biarkan saja begitu. Itu. Nah, ini menurut kalangan Syafi'iyah salah satunya. Kan 3 tadi, ya. Nah, dalam masalah memindahkan mayit dari satu tempat ke tempat yang lain, ada penjelasan tambahan itu lagi dari penulis kitab untuk kita. Katanya apa? Wa yuhramu kadzalika naqluhu minal qabri. Diharamkan pula memindahkan jenazah dari dalam kubur. Gitu. Dari dalam kubur. Otomatis kan harus dibongkar dulu kemudian baru dipindahkan. Illa li ghardin sahih, kecuali karena tujuan yang benar, karena alasan syar'i. Ka andufina min ghairi ghaslin au ila ghairil qiblah au li haqqil qabri sailun au nadawah. Seperti jenazah itu dimakamkan namun demikian belum dimandikan, atau dimakamkan dengan tidak menghadap ke arah kiblat, atau kuburannya ya sangat memungkinkan kena banjir bandang. Yang dimaksud dengan sail itu suyul, itu banjir ya, banjir bandang, atau tanahnya rawan banjir gitu ya, becek, rawan banjir, maka dipindah gitu, boleh. Nah, seperti kasus dipindahkannya para syuhada Uhud ya, yang tadinya dimakamkan di pinggir wadi yang ada di Uhud itu ke makbarat Uhud yang ada saat ini. Tadinya nggak di situ gitu, cuman karena waktu itu terjadi banjir besar ya, bandang, sehingga menggerus ya banyak makam syuhada. Maka baginda Rasul, masih pada masa baginda Rasulullah SAW, maka baginda Rasul memerintahkan para sahabat untuk memindahkan jenazah para syuhada itu ke makbaroh yang ada sekarang, ke makam yang ada sekarang. Yang pernah ke sana tahulah kan gitu ya. Apa tuh? Ya. Tentang masalah itu, pada prinsipnya dalam menjalankan perintah itu ada satu ayat dan ada satu hadis yang biasa dijadikan rujukan ya oleh para ulama sehubungan dengan kondisi atau alasan tertentu, yaitu apa? Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Tuh, kemudian yang kedua ada hadis dari baginda Rasulullah SAW yang ada hadis Rasulullah SAW yang sahih, penggalannya berbunyi, ma nahaitukum anhu fazanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larangkan kepada kalian jauhilah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian lakukanlah semampu kalian. Masalahnya saat ini mampunya seperti itu gitu. Ya sudah. Itu ya. Dan hadis dan ayat tadi itu luar biasa, berlaku kemana-mana itu ya. Jadi dalam menjalankan perintah Allah itu pada prinsipnya adalah mastata'tum, semampu kita. Dan itu berlaku sampai dalam urusan ibadah sekalipun gitu ya. Maka ada hadis yang berbunyi shalli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbi. Salatlah sambil berdiri, kalau nggak bisa sambil duduk, kalau nggak bisa sambil berbaring. Itu prinsipnya begitu dalam menjalankan perintah itu. Karena kondisi yang sangat darurat saat ini, maka ya menguburkan jenazah seperti itu.
Dan tempo hari sudah ada bahasannya itu, menguburkan jenazah dalam peti itu bisa dibenarkan dalam kondisi misalnya seperti tanahnya atau tekstur tanahnya itu apa, becek atau banjir kayak gitu, atau berair gitu. Kalau Said Sabiq menyampaikan seperti itu dalam kitab Fikih Sunnah, boleh menguburkan pakai peti. Hanya saja bagusnya di dalam peti itu pun, jenazah itu diletakkan gitu ya, seperti ketika meletakkan jenazah di liang lahat. Bagusnya seperti itu. Hanya saja saya nggak yakin mereka paham tentang masalah ini, gitu ya, supaya apa, dari satu sisi menghindari apa, menghindari tasabuh dengan apa namanya, orang-orang itu meletakkan jenazah mereka di dalam peti. Bagusnya seperti itu, diletakkan, dihadapkan ke arah kiblat. Kan dalam bahasan tempo hari yang sudah berlalu tentang apa namanya, bentuk ya kuburan di bawah itu kan ada dua macam. Yang pertama ada al-lahdu, lahat. Yang kedua ada asyaqqu. Jadi kalau al-lahdu itu, lahat itu katanya apa, digali kan gitu ya, dibuat seperti saqful bait gitu ya, nahwal kiblah. Jadi digali, dibuat seperti apa namanya, atap rumah tadi itu ke arah kiblat, dibuat miring begini. Kenapa dikatakan oleh para ulama itu seperti saqful bait? Karena nanti ketika ditaruh apa, papan, jadi begini tuh, kan gini digali ke arah, nah ke arah kiblat pas begini. Nanti jenazah ditaruh menghadap ke arah kiblat, kemudian ditutup jadi begini. Nah itu yang pertama, lahat. Yang kedua syak. Yang dimaksud dengan syak itu adalah menggali kuburan, kemudian di tengahnya digali lagi. Di tengahnya digali lagi untuk meletakkan jenazah. Kemudian setelah digali, setelah jenazah diletakkan, tetap menghadap ke arah kiblat diletakkannya, kemudian ditutup. Hanya saja tidak berbentuk seperti saqful bait, rata gitu, ditutup pakai, kalau kita mah kayu kan, tutup, baru diuruk. Hanya saja kata baginda Rasul pada satu hadis apa, al-lahdu lana wa saqfu li ghairina. Lahat itu adalah cara kami, sedangkan asyak itu adalah cara selain kami gitu. Tapi dua-duanya dalam kondisi tertentu itu bisa di apa namanya, para ulama merekomendasikan seperti itu ya, bisa dipakai, bisa digunakan, bisa diambil oleh kita. Nah dalam kondisi Covid kayak gini, yang paling tepat ya adalah dengan apa, as-saqfu, dengan apa, dengan asyaqqu, syak. Jadi jenazah apa namanya, kuburan digali, kemudian dibuatkan lagi untuk lubang petinya. Tapi saya nggak yakin mereka paham ini. Kira-kira dokter paham nggak? Apa namanya, memprediksikan mereka paham nggak kira-kira? Nggak yakin saya. Jadi bagusnya sebetulnya kayak gitu, digali makam itu, kemudian digali lagi untuk naruh petinya, gitu ya. Kemudian jenazah di dalam peti itu ditaruh tetap menghadap ke arah kiblat. Adapun nanti misalnya ya seperti memakamkan di mana, di kuburan aja kan itu. Kalau memang perlu diganjal kan gitu, dan tidak masalah diganjal itu pakai apapun bisa, pakai batu kah, pakai tanah kah, pakai apa bisa diganjal. Yang penting jenazah itu menghadap ke arah kiblat. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab ya. Lanjut. Selanjutnya begini, ada penjelasan dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dikutip oleh penulis kitab pada kita. Katanya begini, qala fil minhaj. Qala fil minhaj. Ini menarik nih. Kalau kita baca kitab apa saja sebetulnya yang ditulis oleh penulisnya itu setelah generasi apa namanya, imam yang dikutipkan pendapatnya. Kayak Said Sabiq kan ini kesinian kan gitu. Nah beliau mengutip pendapatnya siapa? Penulis buku Al-Minhaj. Qala fil minhaj. Ia mengatakan dalam kitabnya Al-Minhaj. Siapa ini kira-kira nih? Ada yang ingat nggak ini?
Qala fil minhaj. Pertama al-minhajnya itu udah berulang-ulang saya sampaikan kepada kita sebetulnya. Udah sering saya sampaikan. Yang dimaksud dengan al-minhaj itu kitab apa kira-kira nih? Ustaz Zaid? Judul kitab ini. Kemudian qala fil, ia mengatakan di dalam bukunya al-minhaj. Nah, ia mengatakannya siapa? Menarik ya, makanya kalau kita salah satu hikmah kita baca kitab itu. Jadi ketika dibilang qala fil minhaj, ia mengatakan di dalam kitabnya al-minhaj. Yang dimaksud dengan al-minhaj adalah kitab al-minhaj syarh sahih Muslim bin al-Hajjaj. Itu judul kitab. Itu syarah sahih Muslim. Syarah sahih Muslim. Kayak Sahih Bukhari kan ada syarahnya, Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Kalau ada penulis menuliskan di dalam kitabnya qala fil fathi, berarti qalanya itu siapa? Penulis kitab Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Siapa? Al-Imam Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Itu mengatakan di dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Ketika dibilang qala fil minhaj, berarti Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain bin Hisam Al-Hazim Al-Hawrani Dimashqi Asy-Syafi'i An-Nawawi yang wafat tahun 676 ya, 676 Hijriah. Di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Al-Hajjaj. Itu maksudnya. Jadi Imam Nawawi yang Imam Nawawi asli, bukan asli ya, Imam Nawawi yang Arab. Kalau dibilang asli ntar yang satunya palsu, kena saya ntar ya, digugat. Kan ada ustadz yang digugat gara-gara itu. Imam Nawawi yang Arab. Kan Imam Nawawi ada dua, Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang nulis kitab Riyadhus Shalihin, yang nulis kitab Al-Minhaj, yang nulis kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab Fiqih Syafi'i. Ada Imam Nawawi Al-Bantani. Ya, dua-dua ulama. Yang satu asal Indonesia, yang satu dari sana. Adzan. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Al-Hajjaj. Qala fil minhaj. Wa nabsuhu ba'da dafnihi lidnaqli wa ghairihi haram. Ya. Kata beliau apa? Membongkar makam atau membongkar kuburan setelah jenazah dikuburkan di situ untuk dipindahkan dan atau karena untuk yang lain haram, diharamkan. Itu Imam Nawawi bilang begitu. Illa li darurah, kecuali karena darurat, kecuali karena alasan darurat ya. Ka'andufina bila ghuslin, seperti dimakamkan dan ternyata belum dimandikan dan seterusnya seperti alasan yang tadi. Termasuk disebutkan katanya apa? Au fi ardin au thaubin magsubaini. Atau jenazah itu dimakamkan di tanah hasil rampasan, hasil ngerampok tanahnya, merebut paksa dari orang, gasab itu begitu. Atau dimakamkan dengan kain kafan hasil curian. Nah, ini disebutkan oleh beliau. Yang menarik adalah kenapa ketika beliau menyampaikan pendapat kalangan Syafi'iyah, beliau menutupnya dengan pendapat dari siapa? Imam An-Nawawi rahimahullah. Ini kita mesti paham ini. Jadi Said Sabiq menjadikan pendapat Imam Nawawi sebagai penutup dari pendapat kalangan Syafi'iyah semata dikarenakan Imam Nawawi itu adalah ulama fikih ya, atau alim fikih Syafi'i ya, alim fikih Syafi'i itu yang paling mu'tamad, yang paling dijadikan rujukan oleh para ulama itu ya, karena bukunya itu. Jadi beliau itu menulis kitab fikih Syafi'i yang paling lengkap, yaitu Al-Majmu' Syarh Muhadzab. Ini kitab itu fikih Syafi'i lengkap. Yang sekarang dipelajari yang kecil itu, yang Safinah, kitab Safinah itu mah saripatinya istilahnya kan. Yang paling lengkap fikih Syafi'i yaitu Al-Majmu' Syarh Muhadzab.
Jadi sangat paham benar Imam Nawawi dengan alur ya fikih Imam Syafi'i rahimahullah, maka diikutipkan pendapat beliau di sini. Kesimpulannya yang pertama ya, pendapat dari kalangan Syafi'iyah bahwa memindahkan mayat dari satu daerah ke daerah yang lain hukum aslinya apa? Haram, tidak boleh. Satu. Ya. Yang kedua, wa indal Malikiyah, dan di kalangan Malikiyah, pendapat kalangan Malikiyah, yajuzu naqluhu min makanin ila makanin akhar qabla dafni wa ba'dahu li maslahah. Boleh saja memindahkan mayat jenazah ya dari satu daerah ke daerah yang lain sebelum dimakamkan atau bahkan sesudah dimakamkan, yang itu apabila ada maslahat. Seumpama katanya apa? Ka'an yukhafu alaihi an yagrikuhu al-bahru. Seperti dikhawatirkan misalnya makamnya itu tergerus air laut gitu ketika dimakamkan di pinggir laut. Aw yakulhu siba, atau khawatir dimakan oleh hewan buas, binatang buas. Kan gitu. Aw li ziyarati ahlihi lahu, atau agar keluarganya bisa menziarahinya. Seumpama begini, seseorang meninggal di satu daerah, kan gitu. Di situ nggak ada keluarganya sama sekali, nggak ada. Keluarganya semuanya misalnya di daerah yang lain, di daerah kelahirannya, katakanlah misalnya di Jakarta, gitu ya. Dia meninggal di Papua misalnya, di sana nggak ada orang sama sekali. Maka dalam kondisi seperti ini menurut kalangan Hanafiyah boleh ya dibawa. Maka 2 bulan yang lalu ada seorang jamaah wafat di Papua karena diminta untuk menyelesaikan masalah waris di sana. Ternyata dalam perjalanan beliau wafat, gitu kan. Ini dibawa ke sono atau dibawa ke sini kan gitu. Akhirnya dibawa ke Jakarta ya, di Pondok Gede, beliau Pondok Gede. Nah, contohnya seperti itu. Ya, menurut kalangan Hanafiyah atau menurut kalangan Malikiyah boleh. Agar apa? Agar keluarganya itu bisa menziarahi. Aurojaan barokatahu, atau mengharapkan berkahnya. Nah, ini yang Syekh Albani ya mengatakan dengan tegas di sini, katanya apa? Qauluhu aurojaan barokatahu kalamun la yasihhu li'anna dzalika khasun bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yuqasu alaihi ghairuhu. Kalimat itu hanya berlaku untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk yang lain tidak bisa dibenarkan, gitu ya. Tapi karena alasan-alasan yang tadi itu bisa diterima, dan itu bisa saja menurut kalangan siapa? Menurut kalangan Malikiyah. Kemudian yang berikutnya, wa indal ahnaf, dan menurut kalangan Hanafiyah, yukrahun naqlu min baladin ila akhar wa yustahabu an yudfana kullun fi maqbaratil baladil lati mata biha wa la ba'sa bi naqlihi qabla dafni nahwa milin aw milaini. Nah, dia mah bicara jarak nih. Katanya apa? Menurut kalangan Hanafiyah makruh memindahkan jenazah dari satu daerah ke daerah yang lain, kan gitu ya. Dan sunnahnya apa? Menguburkan jenazah di pekuburan ya, yang ada di tempat itu, pemakaman umum yang ada di tempat itu. Seperti kita di Jakarta Utara, di mana? Ada di Tugu, ada di mana lagi? Yang kecil-kecil, ada di Papanggo, ada di Budi Dharma yang gede gitu. Itu ya, seperti itu. Wala ba'sa binaqlihi an qabla dafni nahwa milin aw milaini li'anna al-masafata ila al-maqabiri qad tablughu hadzal miqdar. Ya. Dan tidak mengapa memindahkan jenazah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan syarat, asalkan kata beliau Pak, jaraknya hanya 1 mil atau 2 mil. 1 atau 2 mil. 1 mil berapa meter? 1000. Ada yang mengatakan 1600 sekian, yang mengatakan 1700, meskitulah. Ya, kalau jaraknya cuma 2 kilo aja, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo gitu, boleh. Ya, kita ke Budi Dharma aja sekian kilo, itu mah, gitu ya. Jadi menurut kalangan Hanafiyah kesimpulannya makruh. Menurut kalangan Syafi'iyah apa? Haram. Menurut kalangan Malikiyah apa? Boleh kalau ada maslahat. Menurut kalangan Hanafiyah makruh. Sekarang tinggal menurut kalangan Hanabilah. Menurut kalangan Hanabilah Pak, Imam Ahmad mengatakan ma'a'lamu binaqlir rajuli
yamutu fi baladihi ila baladin ukhra ba'sa. Aku tidak melihat, ya, aku tidak mendapatkan, aku tidak tahu, ya. Katanya, ya, kira-kira aku melihat, ya. Aku melihat, aku berpendapat, ya, bahwa seseorang yang meninggal di satu tempat kemudian mayatnya dipindahkan ke tempat yang lain itu tidak mengapa. Jadi siapa? Imam Ahmad itu membolehkan. Nah, kemudian sekali lagi bahwa Imam Syafi'i itu tidak Syekh Said Sabiq itu tidak menyebutkan yang rajih yang mana gitu. Jadi dibiarkan kepada kita untuk memilih, silahkan ambil yang mana. Kalau misalnya memindahkan, saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad itu baik, ya silahkan gitu ya, seperti itu kira-kira. Ada dalilnya di sini dikutipkan oleh penulis kitab untuk kita, namun demikian waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam hari ini bisa menghadirkan manfaat untuk saya dan untuk kita semua. Kurang-kurangnya mohon dibuka apa yang selebar-lebarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.